Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bertepatan tanggal 26 Rajab. Besok adalah bertepatan dengan suatu peristiwa yang sangat spektakuler, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita dengar dan juga banyak kita mendapatkan informasi tentang peristiwa-peristiwa dari berbagai macam ceramah ataupun tausiah tentang spektakulernya perjalanan Rasulullah SAW, Isra Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Allah mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, ke singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada kesempatan hari ini saya akan membahas latar belakang Allah menjalankan Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan mengangkat Rasulullah, Mi'rajnya Rasulullah bertemu dengan Allah. Itu adalah suatu peristiwa yang sangat mengguncangkan hati Rasulullah SAW. Dua peristiwa yang membuat Rasulullah berduka, dua peristiwa yang membuat Rasulullah itu down. Rasulullah merasa sudah tidak ada lagi perlindungan yang akan dirasakan oleh Rasulullah SAW, karena semenjak Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan peristiwa Isra Mi'raj itu ada seseorang, ada dua sosok pribadi yang selalu menyokong perjuangan Rasulullah SAW. Dua sosok inilah yang meninggal dunia sehingga Rasulullah SAW merasa tidak ada lagi sokongan, tidak ada lagi support yang Rasulullah rasakan setelah meninggalnya dua orang ini. Dua orang ini adalah, yang pertama adalah istri tercintanya Rasulullah SAW, Siti Khadijah rahmatullah, yang insya Allah Allah muliakan almarhum dan Allah muliakan beliau, karena Khadijah adalah satu-satunya orang yang menyokong, yang menyupport Rasulullah SAW dari segi ekonomi, dari segi finansial. Rasulullah SAW selalu disokong oleh Khadijah sampai-sampai harta Siti Khadijah itu habis untuk perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan di akhir hayatnya Siti Khadijah meninggal, Siti Khadijah mengatakan kepada Fatimah anaknya, "Wahai Fatimah, mungkin saya tidak akan lama lagi hidup di dunia ini, dan saya sangat sedih tidak bisa menemani perjuangan Rasulullah hingga akhir." Lalu Khadijah berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah anakku, kalau seandainya saya meninggal dan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad SAW masih meneruskan perjuangannya dan dia membutuhkan sokongan, kalau dia ingin menyeberang suatu sungai lalu dia buat jembatan, kalau jembatan itu belum jadi, maka galilah kuburku, galilah kuburanku untuk mengambil tulang-tulangku dijadikan sebagai penyokong jembatan tersebut." Ketika Khadijah meninggal pun Khadijah masih memikirkan perjuangan Rasulullah. Pantas kalau Khadijah itu istri yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan sudah meninggal pun Aisyah cepat cemburu kepada Khadijah karena nama Khadijah selalu disebut-sebut. Pantas kalau Rasulullah SAW selalu menyebut nama Khadijah karena dari hartanya yang berlimpah sampai tidak ada sama sekali. Bahkan Khadijah merasa malu ingin meminta sorban Rasulullah sebagai kain kafannya. Inilah sosok yang selalu menyokong Rasulullah dari segi finansial, dari segi ekonomi. Yang kedua adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib.
yang selalu mendukung dan menjaga, melindungi Rasulullah SAW dari ancaman, dari intimidasi orang-orang kafir yang ingin melukai dan menyelakai Rasulullah SAW, yaitu pamannya Abu Thalib. Pamannya Rasulullah SAW bernama Abu Thalib. Di mana orang-orang kafir yang ingin melukai Rasulullah, Abu Thalib lah yang selalu melindunginya. Dukungan secara politik dan keamanan selalu diberikan oleh Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Walaupun dalam satu riwayat itu Abu Thalib itu belum sempat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah di akhir hayatnya. Kejadian ini adalah kejadian 10 tahun setelah masa kenabian Rasulullah dan 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Pelajaran yang kita bisa ambil ketika Rasulullah menghadapi tahun duka ini, Rasulullah merasa sedih karena ditinggal 2 sosok manusia ini, adalah ketika Allah mengangkat langsung Rasulullah SAW dan bertemu dengan Allah. Allah seakan-akan ingin mengatakan bahwa apa yang Rasulullah alami itu tidak ada apa-apanya, karena masih ada tempat bergantung bagi Allah, bagi Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada tempat berharap, masih ada tempat menggantungkan seluruh perjuangan Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Rasulullah diangkat, banyak peristiwa-peristiwa yang saya tidak bisa ceritakan di sini karena keterbatasan waktu. Peristiwa-peristiwa yang begitu Rasulullah menganggap bahwa ini adalah suatu perjalanan yang harus diteruskan, perjuangan dakwah yang harus diteruskan tanpa Siti Khadijah dan tanpa Abu Thalib. Ketika dia terangkat ke Sidratul Muntaha di langit pertama dan sampai langit kedua dan tembus ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat bumi begitu kecil, bahkan tidak tampak. Jadi Rasulullah menganggap bahwa semuanya kecil. Ketika Rasulullah sudah berhadapan dengan Allah, ketika Rasulullah sudah memerintah apa untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berhadapan dengan Allah, ketika Rasulullah SAW melihat ke bawah, bumi tidak ada. Bahkan galaksi-galaksi yang ada di dunia ini itu merasa kecil. Jangankan pasar pagi, bumi aja nggak kelihatan. Sehingga Allah ingin mengingatkan Rasulullah betapa kecilnya dunia ini, betapa kecilnya urusan yang ada di dunia ini, kalau dia sudah menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya amanah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW adalah perintah sholat 5 waktu. Dan perintah sholat 5 waktu ini adalah amanah yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah amanahkan kepada kita untuk tidak kita tinggalkan. Sesibuk apapun kita, seramai apapun dagangan kita, maka sholat 5 waktu jangan sekali-kali kita tinggalkan, karena ini adalah hal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil hisab nanti. Kalau sholat kita baik, maka amalan-amalan kita baik. Kalau sholat kita buruk, sholat kita belentang-belentong, bahkan kita tidak sholat sama sekali, maka Allah tidak akan menghitung amalan-amalan kita. Marilah kita sama-sama menjaga sholat kita sebagai mi'raj kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita tunaikan sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena pada hakikatnya bahwa sholat adalah merupakan mi'raj bagi kita ingin berhadapan dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung Ramadan masih 30 harian lagi, marilah kita sama-sama menjaga sholat kita, bahkan nanti kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya yang akan menjadi syafaat bagi kita. Kalau sholat kita belentang-belentong, kalau kita tidak sholat, lalu kita melaksanakan sholat sunnah, bagaimana Allah akan memberikan syafaat, bagaimana Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Baiklah kita jaga sholat-sholat kita, ya, jangan sampai ada ketinggalan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.